Halo, selamat pagi teman-teman. Oke, mantap. Selamat pagi, selamat hari Rabu 19 Februari 2025. Seperti biasa ketemu dengan saya Putra Lama Forex di sini, dan seperti biasa juga setiap pagi saya charting. Oke. Ya, kita mulai. Hari ini ada area apa aja? Saya sudah cek di semua pair pada pagi hari ini, dan ada area baru yang kemarin kita bilang pantau di AUD/USD, sekarang sudah valid, jadi saya ambil. Oke. Ya, areanya ini ada GBP/USD, GBP/USD ini masih saya pantau areanya karena belum masuk filter saya. Oh ya, tadi juga ada pertanyaan di grup, ada Mas Prima Adi Wicaksono yang tanya untuk step by stepnya trading menggunakan supply and demand. Habis ini sekalian saya mau jelaskan seperti apa step by step menentukan atau trading plan di supply and demand yang saya pakai. Oke. Ya, next di AUD/USD. Ya, ini area pagi ini yang baru tadi. Nah, ini sedikit nanti saya jawab detailnya. Ini sedikit step by stepnya kalau saya mau ambil area ini, area demand ini, AUD/USD. Kenapa saya ambil posisi buy di AUD/USD? Ini karena saya melihat, pertama kali saya melihat trennya apa, trennya naik atau turun, dan saya melihat ini trennya naik. Lalu kedua, saya harus mencari harga. Kalau trennya naik, saya menyimpulkan saya hanya ingin menjadi buyer, atau saya hanya mencari area demand yang saat tren itu sedang uptrend atau naik. Nah, lalu saya mencari area demand. Setelah itu area demandnya saya filter lagi. Area demandnya saya memakai Python, jadi saya mencari area demand yang ada Pythonnya, mau Python biasa atau Python Pro. Kalau tidak memakai Python juga tidak apa-apa, nanti saya akan jelaskan detailnya. Lalu area Pythonnya harus terdapat EMA 9 daily-nya atau EMA 200-nya. Nah, mau sisi kirinya clear juga boleh, atau mau areanya yang bentuknya rapi juga boleh. Itu semua sebenarnya itu tergantung ke selera teman-teman, atau tergantung bagaimana teman-teman itu enaknya teman-teman, nyamannya teman-teman. Jadi sebenarnya trading plan itu tidak ada patokan pasti, teman-teman. Tidak ada patokan pasti. Trading plan itu adalah yang membuat teman-teman itu nyaman. Jadi teman-teman itu nyaman, teman-teman itu bisa mengerti, teman-teman itu bisa membuat trading plan-nya itu bisa membuat teman-teman itu tidak subjektif, teman-teman bisa menjadi mechanical, bisa mengulangi trading plan teman-teman itu terus-menerus tanpa ada keraguan, tanpa ada subjektivitas. Oh, ini gini ya, ini gini, nggak ada itu lagi lah. Sebenarnya trading plan itu hanya itu. Trading plan itu yang bisa membuat teman-teman itu bisa mengulang role-nya itu berulang kali dan tidak ada subjektivitas. Jadi itu tergantung teman-teman sendiri. Nah, di sini nanti saya akan menjelaskan apa yang saya pakai, teman-teman. Nanti teman-teman bisa kulik sendiri, bisa ulik sendiri, tergantung nyamannya teman-teman seperti apa. Yang jelas poinnya di sini yang pasti, trading plan harus membuat teman-teman itu bisa benar-benar mechanical, tidak boleh ada keraguan atau subjektivitas. Jadi seperti itu. Nanti kita bahas satu persatu, kita terus lanjutkan dulu aja.
di setup kita. Oke, ini audio USD area kita. Ya, ini di NCD USD area kita kemarin, ini sudah masuk areanya. Sudah running sekarang, sudah ke hit, areanya sudah masuk ke area kita, harga sudah masuk ke area beli kita. Kita tinggal melihat hasilnya ini seperti apa sekarang. Ini nanti mau terus turun terkena stop loss kita atau kembali naik mencapai ke TP2 saya. Kita lihat aja, semoga ini bisa sampai di apa namanya TP2 kita. Kita lihat aja. Oke, jadi ada dua area, AUD USD 1 yang masih baru ini tadi, dan NCD USD ini masih running sekarang, masih bergerak di dalam area buy kita, masih floating loss. Kita tunggu aja seperti apa. Nah, kita coba bahas. Oke, jadi step by step membuat trading plan itu basicnya adalah bagaimana teman-teman itu dapat melihat atau melakukan trading plan-nya teman-teman itu dengan mudah. Catatannya itu namanya step by step-nya, harus trading plan-nya itu harus bisa membuat teman-teman itu mudah melakukan, dapat melakukan trading plan-nya itu secara terus-menerus, tidak ada subjektivitas. Nah, ininya itu. Nah, yang pertama-tama teman-teman tuh harus menentukan time frame berapa yang teman-teman ingin melakukan trading gitu. Nah, time frame juga itu juga mempengaruhi gaya trading teman-teman atau kondisi teman-teman masing-masing. Nah, teman-teman menentukan time frame itu menyesuaikan dengan apa, karakter teman-teman. Teman-teman bisa memakai time frame 4 jam, jadi teman-teman hanya mencari area-area di 4 jam. Teman-teman memakai time frame 1 jam, teman-teman hanya mencari area-area di 1 jam. Jadi seperti itu. Di sini saya memakai time frame 1 jam, hanya 1 jam. Kenapa alasan saya memakai 1 jam? Karena itu sesuai dengan waktu saya, kondisi saya, atau sesuai dengan kenyamanan saya. Dan alasan saya juga trading 1 jam itu tidak terlalu lama, teman-teman, tidak terlalu lama menunggunya. Jadi itu alasan saya. Dan kalau sudah menentukan time frame-nya, nah teman-teman harus, yang pertama tadi kan udah, teman-teman. Yang pertama teman-teman step pertama yaitu menentukan time frame berapa teman-teman akan lakukan. Yang kedua time frame apa? Kok time frame? Teman-teman harus bisa membaca tren. Kita tentukan tren. Nah, tren bermacam-macam, teman-teman. Tren bermacam-macam. Misal kita hilangkan ini semua, teman-teman bisa melihat tren di sini uptrend dengan cara memakai trend line. Kita bisa sambungkan ini ke sini. Nah, ini kelihatan ini berarti ini tren naik. Atau juga bisa memakai yang sisi yang seperti ini. Saya hilangkan dulu. Nah, untuk masalah tren, teman-teman juga bisa memakai zigzag seperti ini. Oke, banyak sekali untuk dapat menentukan tren. Dan di sini kembali lagi ke teman-teman, bagaimana cara teman-teman bisa mempermudah teman-teman itu membaca tren dengan mudah dan baik. Di sini saya tidak menggunakan itu semua, saya menggunakan para EMA, yaitu EMA 200. Kita nyalakan EMA 200, lalu EMA 100, EMA 50 dan EMA 20. Ini menentukan tren saya. Jadi setelah saya melakukan
trading di satu hari tadi, saya harus menentukan trennya. Nah, saya membaca tren itu kalau harga di atas EMA 200 dan para EMA sudah di atas juga EMA 200, berarti saya membaca tren itu sebagai tren uptrend gitu teman-teman. Nah, di sini saya membaca area ini adalah area uptrend seperti di AUD USD tadi, AUD USD tadi. Nah, harga di atas 5200 dan para EMA di atas 5200 saya mengambil ini atau membaca ini sebagai uptrend. Apakah harus memakai 4 EMA? Ya tidak juga teman-teman. Teman-teman bisa memakai 1 EMA saja juga. Teman-teman bisa memakai satu EMA. Nah, teman-teman juga bisa memakai 1 EMA aja, EMA 200. Apa harus EMA 200 juga? Tidak harus teman-teman. Nah, semua itu tergantung teman-teman. Dan semua harus mempunyai alasannya teman-teman ya. Nah, teman-teman memakai EMA 200 saja juga bisa. Kalau di sini saya memakai 4 EMA. Kenapa saya memakai 4 EMA? Karena saya ingin melihat tren itu benar-benar strong uptrend teman-teman. Strong uptrend. Jadi kalau contohnya kalau misal kita replay, kita lihat area-area. Nah, kita ambil contoh yang ini. Ini harga sudah di atas EMA 200 teman-teman. Untuk orang yang memakai filter EMA 200, harga di atas EMA 200 ini sudah di sini, teman-teman sudah menyimpulkan ini sudah uptrend. Tapi kalau saya belum, kenapa? Karena EMA yang lainnya belum berada di EMA 200-nya. Jadi saya belum bisa menyimpulkan area ini strong uptrend gitu teman. Kalau cuma pakai EMA 200-nya berarti ini adalah sudah uptrend. Tapi kalau saya memakai ada tambahan 3 EMA ini, saya harus mengharuskan para EMA itu di atas EMA 200. Berarti ini saya belum menyimpulkan ini menjadi area yang uptrend. Nah, setelah ini jalan, nah ya kan, atau juga ini harga mandir-mandir di sini. Jadi saya belum bisa melihat ini adalah strong atau melihat ini menjadi strong uptrend. Nah, di sini kan terjadi menjadi harga mandir-mandir di sini kan teman-teman. Nah, setelah harga dan para EMA di sini masuk ke dalam EMA 200-nya, jadi ini saya bisa menyimpulkan ini menjadi harga strong uptrend gitu. Nah, itulah patokan saya. Patokan saya dan seperti ini sudah menjadi uptrend. Itu patokan saya dan alasan saya kenapa saya menggunakan 4 EMA. Nah, itu yang kedua teman-teman. Jadi kita sudah menemukan step by step-nya trading plan kita, yaitu 2, yaitu tentukan time frame, lalu tentukan arah market sedang uptrend atau downtrend. Nah, di kasus ini kan kita kalau downtrend ya sebaliknya teman-teman. Kalau downtrend ya sebaliknya. Kalau downtrend kan sebaliknya. Nah, kalau kita sudah menentukan tren, kita sekarang mencari step ketiga, yaitu dimana kita akan mencari area beli teman-teman gitu. Jadi setelah kita tahu kita menjadi tren itu naik, jadi kita akan menjadi buyer. Nah, kita buy-nya di mana gitu kan. Yang berarti yang ketiga yaitu kita mencari area-area demand, karena saat kita buy kita harus mencari area-area demand, dan area demand itu ada 2 area, yaitu ada area rally base rally dan area drop base rally. Nah, di sini tidak ada patokan lagi, tidak ada patokan, teman-teman harus memilih yang mana. Harus mau ambil yang semuanya juga boleh, mau ambil satu juga boleh, mau ambil dua-duanya juga boleh.
mau ambil rally base rally juga boleh, drop base rally juga boleh, seperti itu. Di sini saya mengambil hanya rally base rally teman-teman, rally base rally. Bagi itu kan nomor 3, kita harus mencari area demand-nya. Demand tuh yang ada rally base rally, di sini adalah area, ini adalah area demand kita. Jadi kita ingin memasang posisi entry buy di harga demand ini. Bagaimana caranya? Banyak cara juga teman-teman. Teman-teman bisa mempelajari struktur rally base rally itu seperti apa. Teman-teman bisa pelajari itu, struktur itu, baru bisa memilih area. Oh ini rally, melihat oh ini area rally base rally, ini adalah rally base rally. Kita lihat kan di sini ada rally base rally. Nah, teman-teman bisa ambil posisinya itu di sini area buy-nya. Gitu. Banyak sekali cara. Kalau saya menggunakan indikator, teman-teman mau menggunakan indikator juga tidak apa-apa, kalau tidak juga tidak apa-apa. Jadi fungsi di sini indikator itu hanya membuat mempermudah teman-teman saja, mempermudah teman-teman dan membuat teman-teman itu menjadi mechanical, tidak ada subjektivitas. Jadi kalau ada itu ya ambil, kalau nggak ada itu ya enggak, gitu aja. Intinya gitu teman. Jadi, nah di sini harga di atas 5200 dan pada di atas 5200. Lalu di sini ada area demand. Kita lihat di yang di sini. Nah, di sini juga ditandai oleh Bison Pro. Ini adalah rally base rally, ini ada rally base rally, dan ini tandai hijau ini adalah area demand. Yang ditandai Bison ini adalah area-area demand. Gitu. Banyak sekali area-area demand. Itulah gunanya filternya atau non filternya. Jadi teman-teman sekarang sudah menentukan area demand-nya, dan area demand banyak, jadi kita harus menentukan yang mana kita harus mengambil area demand-nya gitu teman-teman. Ini kebaliknya, saya menerangkan ini di posisi buy, itu sebaliknya kalau di area sell juga seperti ini, tapi dibalik aja teman. Kalau sell kan kita mencari area-area supply, yaitu area drop base drop atau rally base drop gitu kan. Nah, di sini saya lebih memfilter lagi teman. Yang keempat saya memfilter lagi area demand-nya. Ada pisonnya. Lalu yang keempat area pison itu atau area demand-nya, saya harus mendapati area itu ada garis hitam ini, garis referensi line-nya ini. Garis referensinya ini atau ada EMA 200-nya di dalamnya. Itu hanya buat memfilter teman-teman, memfilter. Jadi untuk memilih area-area demand yang banyak gitu loh teman. Kan area demand banyak ya teman. Kalau lihat di sini kan area demand juga banyak, di sebelah sini kan area yang tadi oleh Bison Pro kan juga banyak. Nah, saya hanya ambil area demand yang area demandnya itu ditandai oleh garis referensi line-nya ini atau EMA 200, baru saya ambil. Nah, jadi itu step by step saya teman-teman. Step by step saya hanya itu. Jadi yang pertama kita harus tahu dulu time frame-nya. Nah, setelah itu kita tentukan trennya. Setelah kita mendapati tren itu uptrend, kita mencari area demand. Dan kalau kita sudah mencari area demand, kita ketemu area demand-nya, kita harus mendapati area demand itu areanya ada EMA 200-nya atau garis referensi line-nya ini. Kenapa harus ada garis referensi line-nya ini atau EMA 200-nya ini? Ya karena saya ingin menjadikan ini menjadi tameng saya teman-teman, atau filter saya. Atau biasanya kan harga-harga itu selalu merespon harga EMA 200 atau EMA 9. Jadi merespon itu maksudnya dia akan, harga itu turun akan menjemput harga rata-rata, lalu dia bisa tertahan di situ dan naik lagi. Nah gitu. Ini saya menjelaskan di buy, step by stepnya. Di rule yang sell itu sama saja teman-teman, sama saja, tinggal dibalik aja. Kalau sell ya harga di bawah EMA 200, para EMA di bawah EMA 200, kita mencari area supply. Setelah mencari area supply, area supply drop base drop. Nah, drop base dropnya itu
terdapat EMA 200 atau tidak, terdapat EMA 9 atau tidak gitu. Jadi biar mempermudah kita aja. Jadi indikator itu adalah alat bantu kita, bukan yang lain-lain. Alat bantu kita untuk mempermudah kita mengambil area yang sesuai dengan trading plan kita. Jadi seperti itu. Nah, semoga menjawab Mas Prima Adi Wicaksono. Kalau kurang jelas nanti bisa ditanyakan lagi. Jadi poinnya itu pertama kita harus tentukan time frame, kedua kita harus tahu arah trennya kemana, ketiga kita harus menentukan di mana kita harus beli atau jual, yaitu kalau beli di demand, kalau jual di supply. Yang keempat yaitu kita harus memfilter lagi area supply atau demandnya itu. Nah, itu belum nanti kalau teman-teman mau sisi kirinya clear atau tidak, itu tergantung teman-teman juga. Jadi itu basicnya seperti itu, step by stepnya. Oke, terima kasih teman-teman, sampai ketemu lagi besok dan bye-bye.